Sobat JKN, kembali lagi bareng kami bertiga di podcast Sobat JKN. Bareng aku, Intan, sebagai staf penjamin manfaat dan pengelolaan Paskes Kabupaten Tebo. Aku Winda sebagai staf kepesertaan dan penagihan iuran Kabupaten Tebo. Bareng satu lagi ada Abang Joni, silahkan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan Sobat JKN, aku Joni, staf kepesertaan dan penagihan iuran Kabupaten Tebo. Sobat JKN, di sini kita akan ngobrol santai seputar kesehatan dan layanan JKN. Tanpa ribet, tanpa ngawang, semua dibahas sampai tuntas tapi tetap fun. Ya, betul banget. Di episode kali ini kita bahas topik yang sering banget bikin orang salah paham atau malah nebak-nebak sendiri. Yuk, kita bakal jawab semua pertanyaan tentang yang boleh dan nggak boleh sama BPJS Kesehatan. Jadi yang suka nanya-nanya, boleh nggak sih? Nah, pas banget nih episodenya buat kamu. Yuk, langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama. Boleh nggak sih sebagai warga negara nggak daftar jadi peserta JKN? Oh, jelas nggak boleh ya. Sesuai undang-undang, setiap warga negara Indonesia wajib jadi peserta JKN. Ini bentuk gotong royong kita bareng-bareng biar semua orang punya jaminan kesehatan. Wah, ternyata wajib ya daftar JKN sobat. Jadi nggak bisa nih yang bilang aku mah anti sama BPJS. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh nggak sih daftar BPJS Kesehatan itu tapi beda-beda kelasnya? Gimana Bang Joni? Nah, untuk yang ini jawabannya nggak bisa ya. Satu keluarga itu harus satu kelas. Jadi nggak bisa bapaknya kelas 1, ibunya kelas 3, anaknya kelas sultan. Jadi harus kompak ya Sobat JKN. Wah, terima kasih informasinya Bang Joni, padahal ini setiap ada yang daftar sering banget ya banyak yang nanya soalnya pada mau beda-beda kelasnya. Nah gitu ya informasinya Sobat JKN, jadi daftarnya nggak boleh beda kelas. Nah pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih setelah daftar BPJS Kesehatan itu misal terdaftar di kelas 1 tapi mau turun kelas gimana? Boleh nggak Kak Winda? Boleh dong, kadang kondisi keuangan berubah ya disesuaikan aja. Tapi minimal 1 tahun terdaftar di kelas sebelumnya. Terima kasih informasinya Kak Winda. Nah pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih ganti Paskes ke daerah lain di luar domisili kita? Gimana Bang Joni? Nah, menarik sekali ya pertanyaannya. Nah, kalau untuk ini jawabannya boleh, asal udah terdaftar minimal 3 bulan di Vaskes sebelumnya. Nah, pindah Vaskes ini bisa dilakukan lewat aplikasi Mobile JKN, mudah dan praktis. Nah Sobat JKN, kalau yang udah bosen nih sama Vaskes sebelumnya, boleh ya pindah Vaskes 3 bulan sekali. Nah itu bisa dilakukan di aplikasi Mobile JKN. Pertanyaan selanjutnya, bisa nggak sih aktifkan lagi kartu BPJS Kesehatannya yang setelah menunggak lama? Nah itu gimana cara ngaktifinnya kalau bisa? Gimana Kak Winda? Tentu bisa, asal tunggakannya dilunasi dulu. Setelah lunas otomatis aktif lagi deh. Jadi jangan tunggu sakit baru nyicil ya. Dan untuk pembayarannya itu maksimal 24 bulan walaupun menunggaknya udah lebih dari 24 bulan, nanti pembayaran maksimal hanya 24 bulan Sobat JKN. Yuk Sobat JKN, kita lunasi segera tunggakan bagi yang masih ada tunggakan iurannya. Nah selanjutnya ini giliran pertanyaan mengenai pelayanan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan. Nah untuk pertanyaannya, boleh nggak sih pakai BPJS Kesehatan itu langsung ke rumah sakit tanpa ke puskesmas dulu? Gimana Kak Intan? Nah Sobat JKN, perlu kita ketahui bersama ya, kalau keadaan gawat darurat itu boleh, tapi kalau bukan kondisi darurat harus lewat Vaskes tingkat pertama dulu ya. Itu namanya sistem rujukan berjenjang. Bukan ribet tapi tertib. Nah gitu Sobat JKN.
Kalau menggunakan BPJS Kesehatan untuk kontrol selama kehamilan serta ketika persalinan boleh nggak sih? Gimana Kak Intan? Tentu bisa dong ya ibu-ibu, mulai dari ANC rutin, USG di Paskes, sampai persalinan. Semua ditanggung. Jangan sampai nggak dimanfaatin ya BPJS Kesehatannya ibu-ibu. Nah, tadi itu kan untuk yang ibu-ibu hamil. Nah, kalau setelah bayinya lahir, gimana tuh Kak Intan untuk daftar BPJS Kesehatannya? Apakah kita perlu nunggu kakak dulu atau gimana? Sobat JKN nggak perlu nunggu kakak dulu ya. Yang penting daftarkan maksimal umur 28 hari setelah lahir. Jangan nunggu kelamaan, karena statusnya harus aktif dulu baru bisa dipakai. Nah, untuk bayi yang baru lahir ini, ketika dia lahiran di puskesmas ataupun di rumah sakit, nanti ada yang membantu untuk mendaftarkan bayi baru lahirnya. Jadi jangan takut ya untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang akan melahirkan bayinya. Begitu. Oh, ternyata sangat mudah ya Sobat JKN untuk daftar bayi baru lahirnya, jadi nggak perlu nunggu kakak dulu. Dan untuk selanjutnya, oke Sobat JKN, ini ada yang selanjutnya. Kalau lupa bawa kartu BPJS, bisa nggak tetap dilayani? Jawabannya bisa banget. Karena sudah digital, tinggal login di aplikasi mobile JKN atau tunjukkan NIK atau KTP, dan sistem akan tetap bisa mengakses datamu. Nah, jangan takut ya untuk berobat baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjut yaitu rumah sakit. Wah, ternyata banyak juga ya hal-hal yang sering kita anggap sepele tapi ternyata penting banget buat diketahui tentang BPJS Kesehatan. Betul, jangan sampai karena nggak tahu aturan kita jadi nggak bisa manfaatin hak kita sendiri. Padahal program ini tuh keren banget kalau kita paham cara mainnya. Dan ingat ya Sobat JKN, manfaat BPJS itu bukan cuma buat saat kita sakit, tapi juga bentuk solidaritas kita ke sesama. Sehat itu tanggung jawab bareng-bareng. Sobat JKN, semoga obrolan kita hari ini bisa bikin kamu lebih paham dan makin sayang ya sama program JKN. Jangan lupa share podcast ini ke teman, keluarga, dan tetangga yang suka nanya-nanya. Boleh nggak sih pakai BPJS buat ini itu? Kita pamit dulu ya, sampai jumpa di episode berikutnya di Podcast Sobat JKN.